Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini di sesi tatap maya untuk refleksi aksi nyata ya. Akan kita laksanakan selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum pukul 15.00 ya. Baik kakak-kakak, pada sesi kali ini kakak-kakak sudah mengimplementasikan pemahaman kakak-kakak pada modul 1 dan modul 2 ya. Sudah diimplementasikan dalam pembelajaran dan pembelajarannya sudah kakak-kakak rekam dan beberapa ada yang sudah mengirimkan link YouTube-nya ya, artinya sudah diupload ke YouTube dan linknya beberapa sudah diupload di LMS ya. Pada kesempatan kali ini kakak-kakak, mari kita merefleksikan pemahaman kakak-kakak atau merefleksikan apa yang sudah kakak-kakak implementasikan pada simulasi pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat dalam pembelajaran yang cukup singkat ya, hanya 30 menit. Kan kalau kakak-kakak melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya itu bisa sampai 2 jam ya, atau 3 jam pelajaran. Nah, kalau di sini kita simulasikan hanya dalam durasi waktu 30 menit ya. Baik kakak-kakak, nanti mohon kesediaannya kakak-kakak untuk berbagi, menceritakan bagaimana perjalanan kakak-kakak dalam menyajikan pembelajaran yang kakak-kakak simulasikan dalam aksi nyata ini ya, yang sudah kakak-kakak upload videonya di YouTube dan linknya sudah kakak-kakak share di LMS. Kemudian saya ingatkan juga kakak-kakak, mohon kakak-kakak untuk menyelesaikan tagihannya untuk di modul 2 ya, ada beberapa yang belum. Untuk di aksi nyata saja, untuk di aksi nyata, kakak-kakak mengupload video, kemudian membuat refleksi juga ya, membuat refleksi, kemudian upload di LMS. Pokoknya lihat aja perjalanannya di LMS. Silahkan dipenuhi semuanya ya. Baik, kita mulai. Slide-nya terlihat jelas ya kakak-kakak. Mari kita ingat kembali kakak-kakak, perjalanan kita dari modul 1 sampai modul 2 ya. Sudah selesai, kemudian kita tersisa hanya tinggal 1 modul lagi, modul 3 ya. Itu pun modul 3 tidak sebanyak seperti di modul 1 dan di modul 2 ya. Hanya tentang bagaimana kita mengelola komunitas belajar atau KBS ya. Oleh karena itu, mari kita tetap bersemangat kakak-kakak menyelesaikan diseminasi PKG PJOK ini yang ya tinggal di ujungnya ini ya, tinggal di ujungnya. Mari kita ingat kembali kakak-kakak tentang perubahan paradigma guru PJOK ya. Bagaimana
pembelajaran PJOK yang kita sajikan ini bertujuan untuk melahirkan peserta didik kita yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, agar mereka melakukan aktivitas fisik atau berolahraga sepanjang hayat mereka. Kemudian saya ingatkan lagi bagaimana pemberdayaan sumber daya yang berbasis aset untuk pembelajaran PJOK. Bagaimana kita menentukan konten atau menyajikan pembelajaran disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Memaksimalkan aset yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Kemudian bagaimana kakak-kakak menyajikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengakui bahwa adanya perbedaan karakteristik setiap peserta didik, dan kita sebagai guru PJOK harus mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian kakak-kakak juga perlu ingat tentang isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak harus mengenali, kemudian harus menindaklanjuti bagaimana mengatasi isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Isu-isu sosial ini pasti terjadi dalam pembelajaran PJOK. Tapi bagaimana isu-isu sosial ini harus kita siasati sehingga di sana peserta didik mendapatkan keadilan, mendapatkan hak yang sama sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian bagaimana kakak-kakak melakukan pengembangan kurikulum PJOK, mulai dari menganalisis aset yang ada di sekolah, kemudian menganalisis capaian pembelajaran, dan mengaitkannya dengan aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga kakak-kakak bisa menentukan konten apa yang bisa disajikan dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak, atau konten apa yang bisa digali untuk disajikan dalam pembelajaran kepada peserta didik kita, sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kakak-kakak. Kemudian sehingga kakak-kakak bisa membuat sebuah alur tujuan pembelajaran atau ATP dan membuat modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Kemudian kakak-kakak juga diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya. Kapan kakak-kakak memberikan informasi, kemudian penghalusan, ekstensi, penerapan, dan pengulangan, ya. Tentunya hal tersebut harus dilakukan secara proporsional, ya. Kemudian bagaimana penyajian tugas gerak, kapan peserta didik melakukan aktivitas, kemudian bagaimana kita mengelola, kemudian bagaimana kita memberikan instruksi atau umpan balik, ya. Kemudian seberapa lama peserta didik saling menunggu untuk melakukan latihan-latihan yang kita sajikan. Kemudian kakak-kakak juga perlu memahami tentang strategi mengajar PJOK, ya. Kemudian kakak-kakak perlu mengingat kembali tentang model pendidikan gerak, ya. Model pendidikan gerak itu apa? Komponen gerak itu apa saja? Kemudian konsep gerak itu seperti apa, ya? Silakan kakak-kakak diingat kembali, ya. Kemudian model pendidikan kebugaran, ya. Apa saja komponen-komponen kebugaran
jasmani ya. Di antaranya misalnya endurance, kemudian strength, kemudian flexibility. Lalu prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran itu apa saja? Misalnya overload, progression, specificity, regularity, dan individuality ya. Kemudian lanjut ke SEM atau Sport Education Model ya. Dimulai dari tahap pengelolaan musim, afiliasi, ya, kemudian penyiapan pertandingan formal, kemudian puncak pertandingan atau puncak kompetisi, ya, kemudian pencatatan pertandingan sampai ke festivity. Ya. Silakan kakak-kakak pahami lagi, ya. Dan kita terakhir sampai ke assessment otentik ya. Bagaimana kakak-kakak menjadikan assessment ini agar dapat memberikan informasi kepada kakak-kakak tentang capaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apakah sudah tercapai atau belum ya, melalui assessment otentik. Baik kakak-kakak, itu yang sudah kita lewati bersama, dan sekarang mohon kesediaan kakak-kakak untuk saling berbagi ya. Ya. Mohon kesediaan kakak-kakak untuk saling berbagi bagaimana implementasi kakak-kakak dalam video pembelajaran pada aksi nyata. Silakan diceritakan. Ya. Jadi kakak-kakak kan sudah membuat video pembelajaran ya, dengan mengimplementasikan dari hasil pembelajaran modul 1 dan modul 2. Silakan kakak-kakak untuk menceritakan proses pembelajaran atau proses simulasi pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan, yang sudah direkam dalam videonya. Boleh kakak-kakak menceritakan, bercerita misalnya sambil share modul ajarnya, atau sambil share video juga boleh ya kakak-kakak. Silakan kita berbagi di sini ya. Bisa dipahami kakak-kakak? Kakak-kakak ada yang belum, atau yang sudah saja? Yang sudah selesai, kirim link YouTube di LMS-nya, silakan acungkan jempolnya. Yang sudah, Kak Rudi sudah, hanya Kak Rudi yang sudah, Kak Roslina sudah, Kak Akbar sudah beberapa kali, Kak Riki sudah, Kak Rira belum? Belum, Kakak. Masih belum? Masih belum. Kak Rira masih belum. Kak Agung sudah? Kak Agung sudah belum, Kak Agung? Sudah, Kak. Kak Agung, monitor? Oh, sudah ya? Ya, sudah. Kak Dik sudah? Ya, Kak Dik. Kak Dik monitor. Kak Puji, sudah belum Kak Puji? Kak Riki sudah, Kak Rira belum, Kak Roslina sudah, Kak Rudi sudah, Kak Sabrina sudah kalau nggak salah. Kak Yuyus sudah belum? Ya, baik. Beberapa sudah. Nih, dari siapa dulu nih yang akan berbagi tentang bagaimana implementasi kakak-kakak dalam video pembelajaran pada aksi nyata ya, berkaitan dengan modul 1 dan modul 2. Di sini ujian sangat besar kakak-kakak. Oke, mulai dari siapa yang bersedia untuk raise hand dulu untuk berbagi, silakan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kak Akbar, silakan.
Oh, kalau ditanyakan nanti saja kakak mungkin ya, kalau sudah sharing. Kalau kakak-kakak, mungkin kalau Kak Akbar mau berbagi dulu nih. boleh. Boleh. Sebelumnya saya mohon maaf ya menggunakan perangkat handphone karena lab komputernya kebetulan sedang dipakai. Untuk link YouTube-nya nanti saya share saja di grup WhatsApp ya. Oke. Tapi hanya saja Kak Apri, dari pertemuan kita yang luring ya, jadi Ya. saya banyak belajar. Pada saat itu kan ada yang menghitung Kak Akbar waktu sebentar. tunggu, kemudian Kak ya Akbar gimana? sebentar. Kak Akbar Ya. mau share screen nggak? Wah, saya kebetulan pakai handphone, kakak. Oh, tidak akan share screen. Oh iya. Kalau begitu silakan Ya. dilanjut Kak Akbar. Oke. Jadi pada saat luring itu ada yang pernah menghitung yang banyaknya waktu tunggu, kemudian anak menunggu giliran untuk melakukan melakukan gerakan. Nah, saya mencoba meminimalisir di sana ya. Pada saat saya melihat video pembelajaran saya sendiri, kebanyakan peserta DIK itu kebanyakan menunggu instruksi, menunggu giliran dan sebagainya. Jadi disiasati kemarin itu pada saat video pembelajaran pertama itu melakukan pembelajaran bola voli. Nah, kebetulan itu bola volinya ada 2. Nah, saya juga mencoba kemarin itu berpikir dalam waktu 1 minggu itu akan melakukan pembelajaran apa. Saya ambil permainan bola kasti. Karena di sekolah saya ketika pada saat melihat fasilitas atau aset ya yang di sekolah saya terdapat 8 bola kasti, bola tenis, kemudian dimodifikasi memakai bola tenis, kemudian ada pemukulnya 1, kemudian ada kuns. Nah, jadi pada saat pembelajaran bola kasti saya membuat sirkuit training. Jadi ada beberapa pos latihan, ada pos memukul, ada pos melempar tangkap, dan ada pos melempar tepat sasaran. Nah, di sana peserta didik memilih kelompok ataupun memilih sirkuit training mana dulu yang mau dipakai oleh mereka, sehingga menurut saya pribadi, saya dapat meminimalisir waktu tunggu atau waktu giliran, jadi sehingga anak-anak tidak ada yang diam. Mungkin itu saja Kak Apri. Jadi pada saat pertemuan luring itu menurut saya yang kemarin melihat video pembelajaran sendiri itu sangat bermanfaat sekali pada saat akan membuat video aksi nyata. Itu saja Kak Apri mungkin dari saya. Mohon maaf tidak bisa sharing karena tidak memakai perangkat laptop. Ada yang mau sharing video ataupun modul ajarnya, mangga saya cukupkan sekian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Akbar. Applause untuk Kak Akbar. Kita beri applause untuk Kak Akbar. Kak Akbar menyampaikan bahwa hasil analisisnya pembelajaran yang dilakukan sebelumnya itu masih kurang efektif ya, masih kurang efektif. Kemudian dari hasil refleksi Kak Akbar dengan menganalisis aset ya, dengan menganalisis aset yang ada di sekolah Kak Akbar, akhirnya menentukan bahwa konten pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu permainan bola kastik ya, permainan bola kastik dengan sirkuit training. Dan menurut Kak Akbar itu ternyata lebih efektif ya Kak Akbar. Seperti itu ya Kak Akbar ya. Ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain akan bisa memberikan umpan balik kepada Kak Akbar tentang cerita Kak Akbar dari video pembelajaran yang sudah Kak Akbar buat. Silakan yang lain kakak-kakak. Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan Kak Akbar untuk masih berbagi dengan Kak Akbar dulu ya. Menurut Kak Akbar berkenaan dengan pembelajaran yang Kak Akbar lakukan tadi ya, berarti di sana kan ada perubahan paradigma dari Kak Akbar ya,
tentang pembelajaran PJOK ya. Menurut Kak Akbar, perubahan paradigma apa ya yang Kak Akbar rubah dari pembelajaran yang sudah Kak Akbar lakukan? Silakan Kak Akbar. Oke, dari saya pribadi ya, jadi saya mengurangi gaya komando ya. Kemudian saya juga mengurangi gaya demonstrasi. Saya tidak mencontohkan, hanya sekadar mengkoreksi saja pada saat peserta didik melakukan latihan mukul, latihan lempar tangkap dan melempar tepat sasaran. Jadi saya tidak mencontohkan sama sekali. Jadi saya rasa untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sangatlah sangatlah bukan sangat penting ya, sangat dianjurkan untuk pembelajaran saat ini karena menurut saya untuk hasil tidak untuk menentukan nilai itu tidak hanya dari hasil anak bisa memukul jauh ataupun apa, tapi dilihat dari segi proses peserta didik mengikuti pembelajaran tersebut. Tapi yang saya mungkin sayangkan karena mungkin pembelajarannya hanya 30 menit menjadikan jadi terbatas lah, tidak seperti pada saat tugas PPG ya yang memang pembelajarannya itu full pure 3 kali 45 menit. Nah, jadi kalau yang 30 menit mungkin bagian-bagian yang kurang maksimal, tapi dari segi paradigma betul sekali Pak bahwa pembelajaran PJOK itu harus berpusat pada peserta didik dan kita harus yakin pada peserta didik tersebut mereka itu sebetulnya bisa ya tanpa kita contohkan pun untuk peserta didik hari ini itu sudah bisa melihat di mana saja ataupun bisa membuat referensi dari mana saja. Mungkin itu saja Kak Apri. Baik, terima kasih Kak Akbar. Baik, yang lain ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Akbar. Dari yang lain, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau memberikan penguatan, dipersilahkan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berbagi ya, refleksi aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan ya terkait dengan implementasi pada modul 1 dan modul 2. Ada yang bersedia selain Kak Akbar, kakak-kakak? Kalau tidak ada, Kak Roslina, siap Kak Roslina untuk berbagi. Jadi Kak Roslina kalau berbagi mau sambil share video atau share modul ajar? Tidak Kak Apri, cerita aja. Oh, cerita aja, baik. Kalau bercerita, mohon Kak Roslina dari sesi pembelajaran yang sudah Kak Roslina rekam ya, itu dikaitkan dengan pemahaman Kak Roslina dari modul 1 sampai modul 2 yang saya share ini di sini nih ya. Misalnya perubahan paradigma guru PJOK. Jadi pembelajaran yang Kak Roslina sajikan itu akan melahirkan pemahaman kepada peserta didik untuk selalu bergerak sepanjang hayat atau bagaimana ya. Bisa dipahami ya Kak Roslina ya? Iya, bisa Kak Apri. Baik, silakan Kak Roslina. Terima kasih Kak Apri atas kesempatannya. Saya bercerita tentang setelah mempelajari di PKG ini ya Kak Apri ya, tentang pertama memang paradigma guru PJOK ya yang biasanya ini juga bisa berkaitan dengan isu-isu sosial yang biasanya isu sosialnya itu terkadang kita dapat guru PJOK mah hanya di lapangan, tahunya seperti itu Kak Apri. Nah, pas kemarin saya mencoba karena memang
keadaan juga sedang banyak kegiatan di sekolah seperti itu, jadi saya mengambil langkah mengajar di dalam kelas Kak Apri untuk materi tentang pergaulan sehat remaja seperti itu. Nah, tentang mendalami tentang pergaulan sehat remaja, menghindari dari pernikahan dini gitu, pernikahan usia sekolah seperti itu Kak Apri. Nah, terkadang kemarin tuh ada yang nanya gitu, kenapa kok emang ada gitu PJOK membahas tentang hal seperti itu gitu. Nah, saya bilang memang ada gitu. Terus apalagi tentang kesehatannya gitu kan. Dari kemarin juga kan saya di sini membaca tentang petunjuk untuk poin B6 ini ya Kak Apri, untuk aksi nyata. Nah, di situ kan termasuk ada di model pendidikan kebugaran ya, di situ juga ada ya prinsip-prinsip kebugaran tersebut gitu. Jadi saya juga sedikit menjelaskan hal tersebut gitu ke guru-guru. Terkadang suka ya gitu pemikirannya pasti guru PJOK ngajarnya hanya di lapangan saja seperti itu, dan materinya hanya ada di lapangan seperti itu. Terus yang saya rasakan setelah belajar dari modul 1 dan 2 itu yang sangat saya rasakan adalah pengembangan kurikulum di PJOK-nya seperti itu Kak Apri. Jadi saya lebih mengembangkan diri saya. Oh iya, saya kurangnya ini, saya kurangnya itu. Jadi sekarang lebih terbuka wawasan seperti itu Kak Apri. Terus dengan cara menyajikan tugas gerak gitu. Jadi nggak itu aja seperti itu Kak Apri. Jadi bisa lebih oh iya kita harus cari cara lain, atau apalagi sekarang harus menitik beratkan kepada peserta didik gitu. Terus strategi mengajarnya dengan kemarin kita belajar strategi mengajar ya, saya sangat terbuka wawasan gitu, lebih banyak lagi dengan strategi mengajar yang nggak itu aja gitu, yang seperti tadi Kak Akbar bahas tentang komando aja gitu kan, seperti itu Kak Apri. Terus kalau misalnya untuk sport SEM ini saya belum mencoba, tetapi untuk dari strategi, model, dan itu maksudnya sudah saya cukup kembangkan. Seperti itu Kak Apri. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Roslina ya. Kalau Kak Roslina saya belum lihat videonya ya. Yang di aksi nyata videonya tentang apa Kak Roslina? Aksi nyata tentang pergaulan sehat. Berarti di kelas? Iya, di kelas. Di kelas, baik. Kakak-kakak tadi Kak Roslina menyampaikan tentang dampak dari PKG ini tentang bagaimana kompetensi kita dalam pengembangan kurikulum PJOK ya, kemudian bagaimana strategi mengajar ya, dan SEM ya, Sport Education Model, walaupun belum dicoba. Nah, dari sini kakak-kakak apa yang disampaikan oleh Kak Roslina itu, ini yang saya tampilkan yang ada di modul di LMS, kemudian ini yang saya share di sini sekarang di monitor ya. Ini adalah atribut-atribut yang harus kita miliki sebagai guru PJOK kakak-kakak. Ya, ini atribut kita ini. Ya. Kalau kakak-kakak ada yang merasa, aduh saya belum paham ini di poin 4, di poin 5, atau di poin 6 misalnya, segera kakak-kakak atasi itu. Karena ini atribut kita. Ya. Ini atribut kita. Sama kalau misalnya profesi kita ya, kalau misalnya profesi kita sebagai tukang ojek online misalnya ya, nggak mungkin kan tukang ojek online tidak bisa mengendarai sepeda motor, ya. Tidak mungkin kan. Ya. Kemudian ojek online juga
selain harus mampu mengendarai sepeda motor, kan tidak mungkin juga tukang ojek online tidak mampu mengoperasikan aplikasinya. Pasti harus bisa. Ya. Kemudian seorang ojek online juga dia harus memahami peraturan lalu lintas misalnya. Itu kan satu keharusan. Nah, di sini kita juga perlu memperkaya diri kita dalam atribut-atribut sebagai guru PJOK ini, kakak-kakak. Ya. Mungkin kita termasuk ya yang sering mengeluhkan kondisi peserta didik kita. Misalnya ada peserta didik yang kurang berminat dalam pembelajaran PJOK. Sehingga kita seringkali menyudutkan peserta didik tersebut. Malas lah, tidak mau bergerak lah, manja lah, takut panas lah, dan sebagainya. Itu keluhan-keluhan kita. Apapun kondisi peserta didik, kakak-kakak, itulah peserta didik. Sedangkan kita adalah orang profesionalnya. Kita orang profesionalnya. Kita yang jadi gurunya. Kita harus bisa bagaimana si peserta didik yang kurang berminat tadi, atau permasalahan apapun, atau permasalahan seperti Kak Rudi waktu luring bercerita tentang ada peserta didik yang tidak menggunakan seragam olahraga misalnya. Kita yang orang profesionalnya harus mampu mengatasi hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Roslina. Ya. Dengan kita punya kaya sekali atribut tentang strategi mengajar, kondisi apapun peserta didik kita harus mampu, kakak-kakak. Saya sering mendengar membanding-bandingkan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Wadah, di sekolah saya mah siswanya kayak gini. Kalau di sana mah kan siswanya kayak gitu. Ya. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut, ya, dengan aset manusia yang berbeda tersebut, kita sebagai orang profesional ya, harus mampu harus mampu mengakomodir atau harus mampu memberikan layanan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan kondisi atau karakteristik peserta didik kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Roslina ya. Seperti itu kakak-kakak. Jadi pokoknya seninya kita mah ya keren kalau menurut saya seninya ya. Kita berhadapan dengan peserta didik kita yang karakteristiknya berbeda-beda, tetapi harus kita akomodir semuanya. Caranya bagaimana, kakak-kakak harus lebih tahu. Ya. Kakak-kakak harus lebih paham. Kalau kita sudah terbiasa menerima perbedaan tersebut, kemudian kita sudah terbiasa mengakomodir semua karakteristik pembelajaran tersebut, semua karakteristik peserta didik kita, insya Allah kita akan menjadi guru yang hebat, kakak-kakak, untuk peserta didik kita. Kita akan menjadi guru PJOK yang ada peserta didik kita yang malas untuk bergerak, tetapi sampai terbangkitkan oleh kakak-kakak. Sampai terinspirasi oleh kakak-kakak untuk melakukan aktivitas fisik dan berolahraga sepanjang hayat hidup mereka. Bayangkan kalau mereka aktif bergerak, aktif berolahraga sepanjang hayat mereka, sehingga kualitas hidup peserta didik kita akan lebih baik, mereka meraih kesuksesan. Salah satunya adalah itu dampak dari pembelajaran PJOK yang kakak-kakak sajikan. Hebat nggak kakak-kakak dengan profesi kita? Kakak-kakak harus bangga sebagai guru PJOK. Sangat strategis kakak-kakak peran kita dalam membentuk masyarakat masa depan kita, peserta didik kita. Begitu kakak-kakak. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan kakak-kakak. Ada yang mau berbagi lagi? Silakan untuk Raisen. Pada sepi ya?
Ini di monitor saya yang on cam itu hanya Kak Roslina, Kak Rira, Kak Akbar, dan Kak Riki. Entah yang lain off cam atau jaringan saya sedang di rumah atau jaringan di rumah saya yang sedang down karena hujan sangat lebat di luar. Ya. Kak Rudi sudah tampil Kak sekarang. Apri, Oh iya, Kak Akbar silakan. Kak Apri mah kok bisa di rumah terus, Kak Apri? Berbagi waktu, Kak Akbar, tadi saya ngajar 6 jam pelajaran dari jam 7 berarti ya, dari jam 7.15. Kemudian saya ngajar satu kelas, kemudian kelas yang kedua saya kondisikan mereka, kebetulan materinya sedang permainan bulu tangkis, tempatnya di Gor Purnawarman, cukup representatif Kak Akbar. Jadi kita pembelajaran di Gor Purnawarman, mereka sedang berkompetisi, kemudian saya ada rapat. Kalau Kak Puji tadi nggak kelihatan ya di rapat ya? Hadir, Pak. Tadi ada rapat jam 9 rapat, jadi saya kondisikan kelas yang kedua untuk mereka bertanding bulu tangkis, ya, kompetisi. Kemudian saya ikut rapat, ternyata rapat jam 11 juga udah selesai, langsung saya kembali ke rumah supaya lebih kondusif dalam jimit ini. Jadi ya disiasati Kak Akbar. Seperti itu. Karena kebetulan saja tadi rapatnya ternyata jam 11 sudah selesai. Ya cepat-cepat saya pulang karena jam 13 akan jimit. Kalau jimit di sekolah ya pulangnya semakin sore. Karena lumayan Kak Akbar kalau saya pulangnya ke luar kota. Begitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kak Riki mau berbagi, Kak Riki? Ya, Ya, Apri. Kak Riki mau share screen atau gimana? Share video misalnya atau bagaimana? Boleh share video lah, biar nggak ngantuk nih. Sambil diceritakan ya sama Kak Rikinya ya. Saya hentikan berbaginya. Silakan Kak Riki untuk share videonya. Nggak usah full Kak Riki, dipotong-potong aja yang menurut Kak Riki penting untuk Kak Riki ceritakan. Nge-lag gini. Purwakarta masih hujan atau Purwakarta hujan nggak? Masa di kota nge-lag? Iya, aplikasinya airumna banyak ting buka rumna. Dari ya, barusan dari Kak Akbar itu Kak Akbar. Cek hari kita ya sudah enakan hari di Kak Akbar mah dekat Gunung Parang. jadi luhurnya karikinya. Jadi sinyalnya Tarik. Tidak juga. Bentar. Tuh, ayo di mana nih hilap deh. Kak Puji masih di sekolah? Masih, Kak Apri. Nggak orientasi? Hari ini nggak ada, besok. Teman tadi habis rapat dinas langsung rapat wali kelas sampai 5, jadi baru beres. Oh. Jam 1-an. Ada Kak Riki? Bentar, Kak. Kemarin teh ini ngirimnya pakai YouTube ini. Yang filenya aja tuh. Yang...
Masih Ya, sambil filenya menunggu teh bentar. sambil menunggu Kak Riki ya. Saya barusan langsung terbayang tentang tukang Gojek tadi ya, tentang Gojek tadi. Eh, jadi kalau si Gojek tersebut misalnya keterampilan mengendarai sepeda motornya masih kurang baik, ya tentunya harus berlatih kan, harus memperbaiki ya. Atau kemampuan si tukang Gojek tersebut dalam mengoperasikan aplikasi Gojeknya kurang baik, ya tentunya harus belajar kan. Nah, maksud saya kita pun harus seperti itu. Kakak-kakak, misalnya kakak-kakak harus terampil dalam melakukan assessment otentik. Kalau kakak-kakak merasa bahwa assessment otentik itu masih bingung, masih belum bisa mengaplikasikannya, ayo kita belajar, ayo kita diskusikan, ayo kita berlatih. Pasti bisa kakak-kakak, mudah kok. Ya. Bagaimana membuat rubrik penilaian, ya. Membuat rubrik assessment, pasti bisa kakak-kakak. Ya. Pokoknya dari semua ini, kalau kakak-kakak masih ada yang merasa, aduh saya masih bingung nih di strategi mengajarnya, ayo kita belajar lagi, kita diskusikan, tidak apa-apa kakak-kakak. Lebih baik kita tahu kalau kita itu tidak tahu daripada kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu. Itu. Jadi kita lengkapi ya kakak-kakak ya, kalau ada atribut-atribut kompetensi yang masih kakak-kakak rasa masih kurang, ayo kita lengkapi. Sudah siap Kak Riki? Bagaimana Kak Riki, sudah siap? Coba. Udah ada belum, Kak? Belum share screen. Diklik dulu share screen-nya, baru pilih filenya. Can share your screen. Error, kenapanya? Dibuka dulu filenya, buka videonya dari mana Kak Riki? Di linknya aja. Buka filenya di link. Buka dulu videonya, kemudian share screen, pilih filenya yang sedang diputar video. Kak Rudi, Kak Dian kemana? Kak Dian teh ke Bandung, Kak. Oh, lagi di Bandung. Ada acara keluarga tadi teh. Izin sekolah juga setengah hari. Nah, ada Kak Tampil belum Riki. ini? Ya, sudah. Udah. Tinggal di play. Oh, kalau ini benar Kak Riki ya. Kalau yang video yang pertama yang dulu yang video apa ya? Itu Yang kebugaran. videonya Kak Hanif itu. Salah itu kayaknya itu teh. Salah link. Salah apa? Salah file, iya, salah link. Soalnya Ya. kemarin Ya silakan tuh di play Kak Riki. Pak Hanif tuh pakai ini juga komputer di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dulu ya. Ada yang mau izin doa? Volumenya bisa diperbesar Kak Riki. Kecil ya? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Padahal kita masih mulai. Dikelola dulu ya. Isi tahap kelola. Baik, sekarang kita absen dulu. Maaf agak bising. Berapa orang yang masuk? 4 orang berarti ya. Baik, untuk
pembelajaran hari ini kita akan mempelajari masih permainan bola besar ya. Kita sekarang masuk ke teknik dribble ya. Nanti untuk tekniknya kalian akan mempraktekkan 3 aktivitas variasi dribble bola basket. Pertama ada di dribble di diam di tempat. Yang keduanya kalian dribble dengan berjalan. Yang ketiganya dribble dengan berlari. Ya. Nah, ini diferensiasi kali ini ya. Iya. Tiga kelompok. Kita pemanasan dulu, tapi untuk pemanasan 5. kita pakai permainan Oh, 5. ya. Jadi supaya kalian tidak terlalu 5 kelompok disesuaikan dengan kemampuan strategi masing-masing. Bapak udah nyiapin Oh, random. 5 kunci, nanti kalian Si random. si kunci yang udah Bapak siapkan ya. Untuk tekniknya nanti sama Bapak dikasih tahu lagi ya. Nggak tahu Sekarang kalau silakan ada isi kunci yang sudah disediakan. Untuk tekniknya pemanasan kalian nanti yang Ini menunjukkan instruksi ya. pegang bola 1 awalnya agak ngaco nih di pemanasan. ya. Apa ngaco? Yang paling belakang lakukan dribble dengan melewati Salah apa? instruksi. Setelah yang ke depan, bolanya kasih ke bagian yang depan. Yang sudah melakukan pindah ke bus yang lagi. Terus yang pegang bola dari ke belakang lakukan dua lagi secara bergantian. Terus sampai anggotanya habis. Ya. Yang anggotanya habis duluan, kemudian paham? Oke. Sekarang pegang bolanya 1. Nanti ke bagian yang belakang ya. Jaraknya dari atur. Yang depan agak maju berarti. Yang depan maju yang depan. Yang depan maju yang depan. Berarti maju dulu. Jaraknya. Iya. Banyak suara goib. Ya, namanya juga di sekolah. Lumayan musik. Yang pegang bola dribble dan lewati tengahnya sampai depan. Nanti yang ke depan kasih bolanya ke bagian yang depan. Terus yang satunya lagi. Ya, sedikit lagi nanti. Ya, mulai. Ini materi inti atau masih pemanasan menggunakan dribbling hari ini? Pemanasan Kak Oh, masih dalam bentuk pemain. Ya. Belum materinya ini. Tapi sudah pemanasannya sudah dikaitkan dengan konten materi ya. Iya. Ini jeans pemanasannya menarik ya. Pemanasannya menarik. Kalau misalkan dibuat kelompoknya lebih sedikit, lebih seru kali. Harusnya kelompoknya lebih sedikit gitu. Jadi lebih banyak jadi anggotanya. Yang kedua, nanti seperti tadi di barisan, satu jaraknya di belakang. Durasi waktunya juga bisa disesuaikan kali ini ya. Bisa lebih lama ya. Nggak bisa Kan ini ada simulasi. Kasih bolanya lewat pohon. buat menyesuaikan. Nah di sini kesalahan, harusnya di passing ya di apa di lagi ada yang di lempar.
Kadang performa kita mengajar juga terpengaruh oleh karena kita direkam. Ya betul, Jadi rada betul kutu. sekali. Asli bener Kak. Kelihatan ya peserta didiknya lebih aktif dan sepertinya antusias. Motivasinya cukup tinggi untuk mereka belajar, mereka melakukan latihan. Yang telat tadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 berarti harus siap. Nah, barengan jajar atau kembali. Sekarang kita mulai pelajaran-pelajarannya ya. Yang kali depan pertama coba kalian nanti Ini udah masuk sekarang ke inti. Ini ya. yang di depan pakai tangan kanan dulu ya. Waktunya tidak menjadi setelah selesai kita Konten materinya hanya dribbling ya kali ini ya. Hanya satu sub aja. Ya. Dribbling. Ini kayaknya penyajian tugas geraknya dari mudah ke sulit ya. Ya, dari driblingnya. ini sebelum peserta didik itu melihat mengamati video ini. Langsung kita next saja ya. Boleh dipercepatkan. Yang penting poin-poinnya dapat. kelompok 2 mana? Ini sedang apa tadi kita diskusi kelompok Ini yang update. ya? Ini channel KPD ini ya kelompok Kelompok individu dan kelompok. Ini pentingnya kita membuat LKPD akan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar ya. Ya, Belajar mandiri. Nge-game Kak Riki?
lembaran LKPD, kalian tinggal teknis saja. Kalau misalkan pertanyaannya sesuai dengan yang kalian yakini ya, tinggal checklist ya atau tidak. Jadi kalau udah selesai, hubungkan di sebelah kelompoknya masing-masing. Jangan Ini lupa kayak isi nama. asesmen diagnostik hari ini. Bukan. Gimana? Besok yang ada Seperti asesmen diagnostik. Bukan. ini bisa masuk ke asesmen diagnostik juga sih. Penilaian diri gitu, bukan. Iya, penilaian Oh, diri. Mereka sedang melakukan penilaian diri Penilaian diri ini untuk yang individu, tentang dribbling gitu ya. Tentang Kemampuan mereka dribbling. tentang dribbling. Ya. Dilanjut kali ini. Terus setelah ini Kalian lanjut ke mengamati video pembelajaran. Banyak yang lewat kayaknya. Alur ya. Yang barusan di skip itu gitu. Yang barusan di skip. tubuh, postur tubuhnya perhatikan. Bang latihan Udah ini selesai semua? bebas. Oh, udah selesai. Kalian kembali lagi ke barisannya masing-masing dan kelompok. Ya. Ini setelah amati video pembelajaran. Sekarang coba kalian praktekkan apa yang sudah kalian tentang di gerakannya kayak tadi aja, pokoknya sesuaikan dengan video yang kalian amati. Oke? Yes, ya. Nah, pada saat mereka sedang mempraktikkan, tentunya ada yang salah kan atau ada yang kurang dari peserta didik. Iya. Di sana Tariki melakukan umpan balik. Paling untuk kalau untuk di yang peserta didik putra ya, ini masih aman sesuai dengan pengamatan mereka dalam melihat video. Cuma nanti di peserta didik yang perempuan masih banyak kesalahan. Nanti ada sesi peer assessment. Kebanyakan dari postur kaki juga.
Organizer prosesnya. Sudah, bukan lagi. Dia bola. Peer assessment sambil temannya memberikan umpan balik juga kali. Ya, nanti ini penilaiannya sama kelompok lain. Oh, kelompok lain. Ya. Oke, ini bolanya. Kelompok 2. Oh. Nih, ini dulu apa kasih dulu penilaiannya. Untuk kelompok 1 tadi gimana? Kelompok 2 kasih dulu penilaiannya gimana? Untuk kelompok 1, untuk kelompok 1 kesalahannya untuk kelompok 1. Di kaki. Belum ada. Di kaki terus. Bola tangan yang kiri nggak ada siapnya. Udah ada lagi yang lain. Udah. Oh, sekarang kelompok 2. Pukul ya. Pukul. Coba sekarang kumpul. Ini masih peer assessment. Masih Kak. Kalau saja. Dari hasil pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau Pakai mikrofon jadi suaranya. untuk teknik dribble itu untuk menghindari ya dari serangan lawan. Di sekolah itu harus bisa dikuasai oleh kita, tidak hanya dribble ya. Jadi itu adalah dribble dalam basket untuk menghindari dan melindungi si bola dari lawan ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi Ini barusan refleksi kali. pertemuan hari ini Ya, ya Kak. kita cukupkan sampai di sini sebelum kita tutup. Seperti biasa kita berdoa dulu. Setelah itu Lalu ada yang kelewat kayaknya gitu. kalian Alur-alurnya. siap lagi ke kelas untuk ganti pakaian ya. Oke, semua semangat lagi. Dan Oke teman-teman, kita
masing-masing. Oke? Baik, silakan untuk kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mensimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu materi tentang bola basket, dribbling. Jadi dengan adanya materi ini kita jadi bisa tahu apa saja yang sudah kita lakukan barusan. Itu ada dribbling, Ada dribbling diam, dribbling jalan, dan dribbling lari. Jadi dalam sebuah dribbling itu ada berbagai macam, mulai dari dribbling diam, dribbling jalan, dan dribbling lari. Kegunaan dribbling tersebut bertujuan agar kita bisa gimana ya? Agar bisa mempertahankan bola agar tidak diambil musuh. Mungkin seperti itu. ya. Jadi permainan bola basket ini sangat menyenangkan. Dan dari untuk pematerinya juga, Pak Riki juga sangat asik dan mantap. Ya, oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita applause untuk Kak Riki. Baik. Ya, cukup Kak Riki untuk share screen-nya. Baik kakak-kakak, itu penampilan dari Kak Riki. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Riki, silakan. Ya, mungkin untuk hasil dari aksi nyata tadi tentang pembuatan videonya tuh mungkin masih banyak kekurangannya ya Kak, kalau menurut saya. Ada beberapa alur juga kayaknya yang tidak tersampaikan, terus terlewat juga karena mungkin kondisi di lapangan, terus waktu juga yang terlalu siang waktu pas pembuatan tuh, jadi asa dikejar-kejar teh waktunya tuh ditambah sama durasi juga kayaknya mah gitu sih. Ya. Itu aja ya. Baik kakak-kakak, ada yang ingin memberikan umpan balik kepada pembelajaran yang sudah disajikan oleh Kak Riki. Dipersilakan untuk raise hand. Tidak ada. Kalau tidak ada, dari saya Kak Riki ingin memberikan umpan balik ya tentang implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kan dari peserta didik Kak Riki tadi itu pasti ada yang kemampuan dribblingnya itu ada yang masih kurang atau sudah cukup lumayan atau sudah sangat baik ya, misalnya karena mereka sudah terbiasa bermain bola basket misalnya. Ya. Oleh karena itu, ini umpan balik dari saya, alangkah baiknya jika penyajian tugas gerak dribbling tadi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Karena khawatir yang bagi peserta didik yang sudah terampil dalam melakukan dribbling, pembelajaran tadi itu menjadi kurang menantang gitu ya. Terlalu mudah gitu. Terlalu mudah, alangkah baiknya untuk yang sudah mahir itu diberikan tantangan lebih. Misalnya, jadi start-nya itu nggak usah sama. Start mulai belajarnya itu tidak usah sama dari bagaimana dribbling pada saat diam. Bagi yang sudah mahir itu sudah tidak perlu latihan seperti itu. Ya, jadi bagi yang sudah mahir bisa saja start-nya itu langsung ke dribbling sambil lari atau dribbling merubah arah. Itu umpan balik dari saya Kak Riki. Jadi diferensiasinya itu di situ jadi start-nya itu berbeda-beda gitu peserta didik itu. Ada yang mulai dari dribbling diam, ada yang mulai dari dribbling berjalan, ada yang mulai dari dribbling langsung ke dribbling sambil berlari atau dribbling sambil merubah arah. Ya. Seperti itu umpan balik dari
Saya Kak Riki. Kalau dari yang lain ada yang ingin memberikan umpan balik, persilahkan. Kak Puji, ada masukan untuk Kak Riki, silahkan. Ya, barangkali ada masukannya dari kakak-kakak yang lain. Izin Kak Riki mau tanya, yang tadi penilaian tadi saya melihat kalau tidak salah itu berapa kali terjadinya asesmen di situ, dan itu kalau nggak salah pas di inti semua ya, pas sebelum terus pas Itu lagi pas, melakukan juga kan tadi ya, Punten jadi kan tadi sempat di skip ya, maksudnya kan nggak full gitu. Itu pas penilaian baik dari Kak Rikinya sama anak itu di yang pas momen apa aja, di pas bagian apa aja tadi saya nah, kurang perhatikan. kebetulan untuk melakukan asesmennya tuh di awal ya tadi tuh. Jadi di awal terus sama di awal inti sama di akhir. Di akhir pas setelah mengamati video pembelajaran itu. Sebenarnya itu terlalu banyak sih kalau menurut saya. Terlalu banyak memberikan LKPD itu asesmennya tuh. Harusnya tuh cukup di awal dan bagian akhir aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih. Cuma kemarin karena emang mengejar waktu itu, terus durasi juga terlalu singkat, jadi ya udahlah, coba aja dulu yang ini yang ada gitu. Gitu kalau Puji. Ditambah itu kan terus itu Kapri tadi tuh untuk peserta didiknya juga itu tuh dadakan merubah kelas yang asalnya yang akan dipakai itu kan kelas olahraga ya. Kebetulan saya wali kelasnya juga di kelas olahraga tuh kelas 11. Asalnya tuh mau pakai kelas saya sendiri, cuma karena waktunya bentrok sama latihan bulan bahasa anak-anak tuh. Jadi pada saat itu kemarin gak bisa, jadi makanya diganti aja sama yang pas pelajaran hari itu juga. Jadi emang jadi kurang maksimal seperti itu. Baik, nggak apa-apa Kak Riki. Bagus, kalau menurut saya tadi bagus. Cuman tadi pertanyaan Kak Puji itu menurut saya sih tepat ya apa yang disajikan oleh Kak Riki, bahwa asesmen itu ada di awal, ada di inti pembelajaran, ada di akhir pembelajaran, dan baiknya memang semua dilakukan, tidak terlalu banyak Kak Riki ya. Hanya di awal itu assessment for learning ya, assessment for learning. Assessment artinya kita melakukan assessment atau assessment diagnostik untuk menentukan pembelajaran yang akan kita lakukan itu jadinya seperti apa gitu ya. Kalau hasil assessment diagnostik Kak Riki tadi, kalau dilihat dari tampilan pembelajarannya, hasil assessment diagnostik itu ternyata semua peserta didik masih kesulitan dalam melakukan dribbling ya, sehingga startnya itu dari dribbling diam dulu semuanya ya, karena itu mungkin dari assessment diagnostik. Kemudian assessment as learning itu assessment yang dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi pada saat mereka sedang belajar nih, yang tadi mereka lagi latihan juga dilakukan assessment. Kalau tadi Kak Riki melakukan assessment, peer assessment ya, melakukan assessment. Nah sekaligus itu peserta didik tersebut melakukan umpan balik. Kan Kak Riki sudah buat LKPD-nya tuh, sudah membuat rubrik penilaiannya ya. Nah, misalnya nanti itu ada umpan balik dari temannya, ih kamu itu bolanya masih dipukul-pukul, jangan dipukul-pukul. Itu kan umpan balik dari temannya gitu. Termasuk ada penguatan dari kita juga yang memberikan umpan balik. Iya, bukan begitu. Jadi begini nih gitu ya, misalnya gitu. Itu assessment as learning gitu ya. Kemudian assessment for learning. Nah, di akhir hasil pembelajarannya
hasil hasil pembelajarannya itu kita ukur hasil pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Ya, begitu. Itu menurut saya sudah tepat ya. Hanya pas di assessment as learning itu atau assessment pada saat pembelajaran, masukan dari saya tidak perlu sengaja seperti assessment gitu. Mereka biasa saja berlatih, kemudian sambil dilakukan assessment. Jangan kayak tes praktek gitulah. Jangan kayak tes praktek. Jadi mereka memang biasa belajar, kemudian dilakukan assessment, di situ umpan balik. Jadi assessment itu bagian dari pembelajaran, tidak terpisahkan dari pembelajaran gitu. Itu maksudnya. Itu ya. Siap, Kak. Begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Kak Puji? Iya betul Kak Apri, maksudnya tadi saya menanyakan karena kebetulan pas saya pembuatan video pun bagian asesmennya tuh maksudnya kalau Kak Riki kan jelas ya, maksudnya terlihat jelas bagian asesmen di awal, di tengah, dan di akhir. Tadi makanya saya nanyakan itu asesmennya diambilnya di bagian apa aja oleh Kak Riki yang sudah dirancang gitu. Maksudnya sebagai evaluasi dari saya yang saya juga gitu kan, kalau di saya hanya bentuknya tidak ada peer assessment karena dengan waktu yang singkat 30 menit ini, apalagi kalau pandangan saya gitu, ketika anak lagi mempraktekkan ada jeda harus duduk dulu atau lagi menulis terus melakukan praktek lagi, kalau menurut saya ini mah pribadi kurang efektif. Tapi kan memang perlu sebenarnya, betul kata Kak Apri, diperlukannya memang asesmen juga ketika dalam proses pembelajaran gitu. Kan mungkin setiap guru mempunyai cara yang berbeda-beda ya dalam asesmen gitu. Cuma makanya memang maksudnya dalam video tersebut kalau Kak Riki terlihat jelas gitu dalam pemberian asesmennya gitu kan. Karena kalau di saya tidak, hanya sebatas observasi saja. Dan observasi di akhirnya tuh kalau saya bentuknya penilaian saya pribadi sama dari hasil refleksi saya dengan siswa seperti itu. Mungkin juga saya evaluasi juga hasil aksi nyata saya kemarin gitu. Maksudnya kalau dalam video kan biar namanya pembelajaran ya, maksudnya simulasi pembelajaran, diperlukannya atau part-part momen saat asesmen tuh perlu dijelaskan seperti yang video Kak Riki itu juga penting, dan sepertinya yang di saya tuh terlupa tidak ditampilkan secara utuh gitu, maksudnya ditekankan di bagian videonya, begitu maksudnya. Tadi saya makanya pengen nanya, oh bentuknya seperti itu untuk yang Kak Riki, karena tadi kan di skip ya, maksudnya bagian pentingnya saja yang pas saat ditampilkan. Makanya saya mau tadi pengen tahu gitu secara jelasnya seperti apa. Sudah mantap Kak Riki, keren. Ya. Padahal Kak Puji juga assessment as learning-nya itu ada gitu, cuman tidak nampak di gambar mungkin seperti itu ya. Assessment as learning-nya dalam bentuk observasi langsung kan begitu ya. Intinya sih sebetulnya teknisnya itu ya sangat beragam ya kakak-kakak. Yang terpenting kakak-kakak melakukan assessment for learning, kemudian assessment as learning, dan assessment setelah pembelajaran. Ketiganya dilakukan. Yang terpenting itu teknisnya mau observasi oleh guru, observasi oleh peserta didik atau peer assessment atau self assessment, itu silakan teknisnya kakak-kakak disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Terima kasih Kak Puji ya. Yang lain mungkin ada yang akan memberikan umpan balik. Cukup untuk sesi Kak Riki. Kita lanjut ke sesi yang lain. Siapa nih yang bersedia lagi untuk berbagi? Kakak-kakak silakan. Kak Rira, siap Kak Rira? Kak Rira. Kak Dik-Dik ini belum terdengar suaranya, Kak Dik-Dik. Masih di rumah sakit kayaknya. Oh, di rumah sakit. Siapa yang sakit, Kak Riki? Tahu tadi itu siapa? Yang di PK gitu, Pak. Oh. Kak Rudi, coba Kak Rudi tadi katanya mau ini. Kak Rudi, silakan Kak Rudi untuk berbagi. Riki mantap. Nonjok gitu.
Silakan Kak Rudi. Iya, saya paling bercerita saja, Pak, nggak mendemonstrasikan video ataupun modul ajar. Mau share Menceritakan, screen nggak Kak Rudi? tidak. Oh tidak. Silakan Kak Rudi. Bercerita saja Ya silakan. kali ini. Ya, bercerita mungkin dari aksi nyata yang kemarin. Ya tadi dari awalan paradigma tentang pembelajaran olahraga itu sendiri, ketika sudah mengikuti kegiatan PKG ini, saya lebih terbuka wawasan mengenai bagaimana pembelajaran olahraga itu bisa terlaksana dengan efektif, ya. Mulai dari memanage waktu supaya anak tidak terlalu banyak diam, terus bagaimana mengaplikasikan konten supaya bisa menarik bagi peserta didik, sehingga pembelajaran bisa dirasakan lebih efektif. Ya, jadi itu yang dirasakan, walaupun pada kenyataannya ketika implementasi pembelajaran olahraga yang sudah dipelajari dari modul 1 sampai modul 2 itu masih, yang saya rasakan ya pribadi, mungkin masih banyak kurangnya. Tapi secara pengetahuan dan secara percaya diri pun itu lebih dirasakan meningkat setelah mengikuti kegiatan PKG ini sendiri. Bahkan ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan, ketika waktu pertama kita sudah melaksanakan luring, terus saya masih hangat-hangatnya pembelajaran luring, terus saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas, anak-anak terlihat lebih semangat dan lebih antusias dibandingkan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan mungkin. Sehingga anak-anak pun merasakan, Pak, asa rame olahraga teh. Seperti itu mungkin lah ya. Jadi ya saya pun merefleksikan diri saya sendiri, oh ternyata selama ini memang banyak kekurangan yang saya laksanakan ketika pembelajaran. Sehingga ketika sudah mengikuti PKG ini, mungkin anak tidak terlalu banyak merasa jenuh, ya, karena memang anak lebih dituntut untuk berperan aktif, bahkan anak pun mulai merasa pembelajaran itu bagaimana sih supaya anak bisa lebih kreatif dalam pembelajaran. Jadi banyak terpancing lah itu anak itu setelah dikasih keleluasaan dalam mengikuti pembelajaran itu sendiri. Seperti itu mungkin Kak Apri yang saya rasakan. Dan dari segi video yang saya upload dalam LMS itu ya, ketika saya sudah menonton masih banyak lah kekurangan yang saya lihat gitu. Itu mungkin Kak Apri. Masih belum sesuai ekspektasi Kak Rudi lah. Nah, itu. Ya. Kalau ekspektasi mah kemana, kenyataannya masih. Gitu. Itu mungkin Kak Apri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kadang gambar tidak sesuai keinginan kita, karena masalahnya kitanya nih bukan orang profesional dalam pembuatan video. Masalahnya di sana sebetulnya. Tapi yang terpenting kan esensinya ya. Baik Kak Rudi tadi menyampaikan tentang perkembangannya dalam penyajian pembelajaran PJOK yang efektif ya. Kontennya menjadi lebih menarik ya. Kontennya apa ya Kak Rudi ya? Kebetulan saya sama dengan Kak Riki tentang permainan bola basket. Oh, tentang permainan bola basket ya. Permainan bola basket itu menjadi lebih menarik ya, disajikan oleh Kak Rudi ya. Menarik karena sesuai dengan aset yang dimiliki oleh sekolahnya Kak Rudi ya, yaitu salah satunya permainan bola basket ya, sehingga dianggap pembelajarannya itu kok lebih bermakna gitu ya, lebih bermakna ya. Nah, berkenaan dengan refleksi Kak Rudi yang merasakan implementasinya masih
banyak yang kurang, jangan khawatir karena kita masih berproses, Kak Rudi ya. Terus saja berupaya, amunisinya kita sudah semakin kuat, sudah semakin banyak ya. Tinggal Kak Rudi mengembangkan di sekolahnya masing-masing, di sekolah Kak Rudi ya. Itu terlihat dari antusias dari peserta didik, peserta didik menjadi termotivasi. Padahal tidak semua peserta didik kan memiliki minat di permainan bola basket ya. Tidak semua seperti itu, tapi dengan penyajian pembelajaran yang kita sajikan kepada peserta didik ya, membuat permainan bola basket ini menjadi menarik dan mereka akhirnya mau terlibat aktif dalam permainan bola basket ya, yang bisa mereka lakukan sepanjang hayat mereka ya. Saya lupa dari dulu ingin bicara tentang kakak-kakak, minat itu ternyata ya, bicara tentang minat peserta didik, ternyata minat itu bisa diperkenalkan oleh kita ya. Sebagai contoh tadi Kak Rudi ya, di peserta didik kita di kelas tidak semuanya berminat di bola basket seperti yang disampaikan oleh Kak Haris waktu kita luring ya. Ada yang minat di sepak bola, di bola voli, di bola basket ya. Di kelas Kak Rudi pun mungkin ada yang tidak berminat di permainan bola basket ya. Tetapi dengan penyajian pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Rudi ya, sehingga peserta didik termotivasi, sehingga minatnya muncul, minatnya diperkenalkan oleh kita sehingga peserta didik kita berminat, oh ternyata asik juga ya bermain bola basket ya. Nah, kemudian kita belajar terus tentang permainan bola basket, tentang keterampilan gerak spesifik permainan bola basket ya, bagaimana dribbling, bagaimana passing, bagaimana shooting, bagaimana lay up shoot dan sebagainya, sehingga mereka memiliki atribut gerak atau memiliki keterampilan gerak spesifik permainan bola basket, sehingga mereka mau terlibat dalam permainan bola basket. Kenapa mereka tidak berminat? Kenapa mereka tidak terlibat dalam permainan bola basket? Karena mereka tidak memiliki keterampilan gerak spesifik permainan bola basket, sehingga mereka tidak mau melibatkan diri dalam permainan bola basket. Oleh karena itu kita perlu mengenalkan minat kepada peserta didik sehingga mereka terlibat aktif dalam aktivitas permainan bola basket. Itu yang dilakukan oleh Kak Rudi itu sekarang sudah mulai berkembang menjadi pembelajaran yang reflektif ya. Jadi pembelajaran itu bukan rutinitas ya, tetapi Kak Rudi sudah bisa melakukan refleksi. Oh, kurangnya di sini. Oh, harus begini. Oh, harus ditambahkan begini. Oh, harus strategi mengajarnya begini. Itu pembelajaran yang reflektif yang sudah dilakukan oleh Kak Rudi. Nah, kemudian tadi Kak Rudi menyampaikan pembelajaran yang disajikan oleh Kak Rudi, peserta didik menjadi berminat sehingga lebih kreatif ya, dan sudah mulai terpancing. Nah, sehingga si pembelajaran yang disajikan oleh Kak Rudi itu menjadi ownership ya, peserta didik itu memiliki kepemilikan bahwa pembelajaran itu bukan milik Kak Rudi sebagai guru, bukan, tetapi pembelajaran itu yang milik peserta didik gitu. Sehingga peserta didik akan bertanggung jawab untuk terus belajar meningkatkan kompetensinya, yaitu dalam permainan bola basket misalnya seperti itu. Ya, kalau sudah peserta didik sudah menjadi pemilik dari pembelajaran tersebut, ya guru hanya tinggal sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya. Sehingga tidak akan ada lagi tuh gaya-gaya komando seperti itu. Karena nanti yang akan nagihnya itu peserta didiknya. Pak, gimana ini dribblingnya kok saya double terus? Kok saya lagi dribbling traveling gitu ya. Nanti akan muncul permasalahan-permasalahan dari peserta didik yang perlu kita bantu sebagai guru, sebagai fasilitator, kita bantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu, Kak Rudi, terima kasih sudah berbagi. Ada yang ingin memberikan umpan balik kepada Kak Rudi, dipersilahkan. Kak Rira, silakan, ada yang ingin disampaikan.
Ya, terima kasih Kak Apri. Untuk Kak Rudi, tadi saya mendengarkan cerita dari Kak Rudi itu sangat-sangat memotivasi saya sendiri ya gitu kan. Memang betul tadi kata Kak Rudi ketika kita sudah melaksanakan PKG ini dari luring dan mempelajari semua modul-modul, ternyata memang anak-anak lebih aktif gitu, lebih bersemangat dalam pelajaran PJOK yang saya lakukan gitu. Intinya sama dengan Kak Rudi gitu. Manfaatnya banyak sekali dari pembelajaran PKG ini gitu di pembelajaran kita. Saya sangat setuju dengan Kak Rudi. Intinya ilmu yang kita dapat ternyata memang sangat-sangat bermanfaat bagi peserta didik kita gitu. Ternyata bukan hanya kita saja yang merasakan, peserta didik pun merasakan apa yang kita dapat dari pembelajaran PKG ini. Begitu saja Kak Afri, mungkin umpan balik saya terhadap Kak Rudi. Terima kasih. Sama-sama, baik, terima kasih Kak Rira yang sudah menyampaikan bahwa dampak dari PKG PJOK ini tentu saja bukan hanya untuk kita sebagai guru, tetapi peserta didik ya yang menerima layanan penyajian pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik. Sekali lagi kakak-kakak saya ingatkan atribut-atribut kompetensi guru PJOK ini harus kita pahami betul ya. Kalau masih remang-remang, masih belum bisa, masih belum paham, ayo kita gali bersama. Kita punya komunitas belajar ya, WA group ya. Kita bisa ngobrol langsung ya. Saya sangat senang kalau ada yang mengajak diskusi tentang bagaimana atribut-atribut kompetensi guru PJOK ini harus kita kembangkan ya. Sehingga kalau kita berdiskusi bukan hanya kakak-kakak yang semakin berkembang, termasuk saya yang terlibat dalam diskusi tersebut juga akan ikut terus berkembang seperti itu. Ya. Baik, mungkin satu orang lagi yang bersedia untuk berbagi, Kak Sabrina, silakan. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mohon maaf dimatikan dulu videonya biar suaranya tidak putus-putus. Ya, silakan Kak Sabrina. Izin sharing aja. Karena belum beres, baru bikin videonya tadi. Kebetulan sedikit terkendala. Nggak ada settingan ke anak-anak, ini kita tiba-tiba materinya ini, jadi yang berlangsung pada saat ini gitu. Jadi dalam video itu kan 30 menit ya seharusnya. Nah, kalau 30 menit nggak ke bawah sampai ke akhir atau ke refleksi pembelajarannya. Jadi videonya saya sudah buat tadi yang terbaru 45 menit gitu Pak. Nah, saya terkendalanya itu karena saya emang benar-benar make atau situasinya pada saat saya ngajar gitu. Jadi anak-anak juga tidak ada yang pas saya ngajar di kelas itu, oke, ibu rekam, kita belajar seperti biasa. Jadi emang situasinya situasi yang nyata. Jadi nggak bisa, waktunya susah banget buat dipersempit Pak gitu. Untuk si video aksi nyata itu. Terus kalau untuk di dalam have a nice day. Sebentar Kak. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar. Iklan dulu. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Kebetulan di video itu kontennya saya kan ngajar di kelas 12, jadi masih pakai kurikulum 2013. Tapi saya tetap mengadaptasi dari yang kurikulum yang terbaru. Jadi kalau misalkan dari yang kurikulum terbaru kontennya itu
yang belajar belajar melalui gerak yang saya lihat elemennya. Cuma kalau saya sambungkan kayaknya masuknya ke kebugaran jasmani kalau yang pakai kurtilas. Jadi saya kontennya saya tulis di RPP itu kebugaran jasmani melalui permainan atau olahraga tradisional, Kak. Gitu. Jadi anak-anak sebelumnya dibuat kelompok sesuai dengan minat mereka. Terus mereka mencari permainan tradisional atau olahraga tradisional yang dijadikan sebagai bahan pemanasan mereka. Jadi masing-masing kelompok itu menampilkan olahraga atau permainan tradisional. Jadi setiap kelompok, misalkan kelompok 1 dia milih bebentengan gitu. Nah mereka yang kelompok 1 sudah mengetahui peraturan dan lain-lainnya, mereka modifikasi cocoknya di kelas bisa dimainkannya berapa orang gitu. Kan misalkan di peraturan sebenarnya hanya berapa orang dan peraturan sebenarnya pakai berapa meter gitu. Mereka modifikasi disesuaikan sama keadaan sekolah sama siswa gitu. Jadi aku bikinnya pembelajarannya aktifnya SCL ya, Student Center Learning gitu Pak. Jadi di pertemuan pertama aku emang ngasih gambarannya aja, tujuan kita mengenai kebugaran jasmaninya masuk. Terus mereka bikin games atau modifikasi games olahraga tradisional untuk mereka kembangkan, karena nanti kan divideokan sama mereka, jadi nanti video tersebut mereka upload di media sosial. Jadi adik tingkat mereka tuh atau adik-adik junior mereka tuh tahu kalau ada loh olahraga tradisional atau permainan tradisional yang seru kayak gini dengan modifikasi yang mereka buat. Jadi pas tadi di lapang tuh saya hanya memberikan mereka panggung untuk melaksanakan olahraga tersebut gitu, permainan tersebut. Misalkan kelompok 1 udah main terus berjalan dengan rame, berarti efektif peraturan, modifikasi peraturan dan lain-lainnya berjalan efektif. Tapi ada beberapa kelompok yang jadi debat gitu Pak, jadi kayak ini kok peraturan dibuat lagi, maksudnya udah ada peraturan yang awalnya terus tiba-tiba kok berubah lagi peraturannya sama kelompok yang lain dimainin nggak kayak gini. Jadi situ banyak banget diskusi dari mereka sendiri. Kan mereka yang jadi panitia berperannya ada yang jadi wasit, ada yang jadi pengatur segala macam, disesuaikan sama olahraga atau pemain tradisional yang mereka dapatin. Jadi di situ tuh bukan saya aja yang belajar, tapi mereka juga belajar kalau misalkan membuat peraturan atau modifikasi peraturan dijelaskannya tidak benar atau dijelaskannya tidak sesuai, maka permainan itu sendiri akan jadi jadi chaos lah gitu. Jadi mereka tuh sama, jadi saya belajar, mereka belajar. Oh iya Bu, tadi pas di awal kita nggak ngejelasin dengan benar peraturannya gitu. Terus pas lagi di permainan ternyata nggak efektif Bu kalau kita pakai lapangan voli. Makanya tadi di tengah-tengah saya ubah jadi selebar lapangan basket gitu karena terlalu sempit. Jadi saya tetap memodifikasinya. Yang saya rasa itu tuh dapet model pendidikan geraknya dapet, kebugarannya dapet, karena itu kan dari olahraga atau permainan tradisionalnya disambungkan dari kebugaran jasmaninya. Misalkan dapat agility-nya, kelincahannya, jadi tergantung games atau olahraga tradisional yang mereka pilih gitu. Tapi ya kendalanya jadi dipercepat gitu. Ya misalkan permainannya harus berjalan 5 menit karena saya khawatir sama videonya terlalu sampai sejam lebih. Kan kebetulan saya yang Putrialas masih 3 JP ya, kalau yang kelas 1 kelas 2 kan hanya 2. Jadi saya punya waktu yang agak panjang gitu. Jadi dipercepat di situ, dikat waktunya dipersingkat untuk setiap kelompoknya gitu. Tapi alhamdulillah tadi udah beres sampai ke
refleksi masing-masing. Akhirnya mereka kan udah tahu kendalanya mereka sendiri yang melaksanakan, yang berperan, terus mereka sendiri yang tahu permasalahan yang ada di lapang. Mereka hanya melaporkan ke saya, kita sama-sama mengevaluasi. Yang saya rasa itu dapat, kalau misalkan dibilang SEM juga enggak, karena kan prosesnya cepat ya. Kayak kebetulan saya 4 kali pertemuan untuk konten ini yang kebugaran melalui olahraga atau permainan tradisional. Nanti yang pertemuan berikutnya dikaitkan. Jadi si olahraga atau permainan tradisional tersebut dijadikan pemanasan untuk tes kebugaran jasmani yang mereka pilih. Gitu sih, Pak. Oke. Masih ada? Kurang lebih sepertinya cukup segitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Sabrina ya sudah berbagi pengalamannya dalam mengimplementasikan pemahaman dari modul 1 dan modul 2 melalui penyajian konten permainan tradisional ya. Permainan tradisional cukup luas Kak Sabrina ya, tapi di simulasi ini yang mungkin perlu dipersempit pada satu subkonten seperti tadi Kak Riki. Kalau permainan bola basket itu ya keterampilan gerak spesifiknya cukup banyak ya, tapi Kak Riki cukup hanya mensimulasikan pada subkonten dribbling saja. Jadi bisa disiasati seperti itu. Ya, untuk teknisnya silahkan Kak Sabrina ya, seperti apa. Yang terpenting di video ini menggambarkan tentang pemahaman Kak Sabrina pada modul 1 dan modul 2. Seperti itu Kak Sabrina ya, silakan mungkin perlu diedit lagi ya, atau sudah selesai diedit, berarti nanti tinggal dikirim di upload di YouTube dan linknya di LMS ya. Seperti itu Kak Sabrina ya. Yang lain ada yang perlu disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya lanjutkan slide-nya. Slide-nya itu tentang ini ya. Slide-nya tentang thank you ya. Selesai sudah kakak-kakak sesi tatap maya untuk refleksi aksi nyatanya. Bagi yang belum upload videonya di YouTube, silakan segera diupload ya. Kemudian linknya silakan diupload di LMS ya. Kak Haris Raisen, silakan, ada yang mau disampaikan? Mohon sakedap punten teu di onkeun videona. Ya, silakan. Bade naros pami eta tugas aksi nyata nu abdi leubet acan. Da abdi mah kirang ieu. Kak Haris sebentar. Pungi teh tabu sabaraha 11:12 abdi ngintun teh. Leubet acan manawi. Bentar. Untuk yang sudah itu Kak Dian, Kak Puji belum, Kak Riki sudah, Kak Roslina sudah, Kak Sabrina baru RPP-nya saja, Kak Akbar sudah, Kak Haris sudah. Oh sudah. Tapi hanya modul ajarnya Kak Haris, videonya belum. Nahanya. Video ieu aku abdi teh dilebetkeun ya Kak Apri ya. Eta ku abdi naon klik kanannya di YouTube teh klik kanan terus URL-na di copy ku abdi teh dilebetkeun ka dinya. Tapi emang tengah hiji anu naon si modul ajarna teh. Lebet teh heula anu videona masuknya terus ku abdi teh di ieu deui weh di naon kerjakan lagi na eta teh.
Siga Masih nama bisa beureum eta kahapus nu eta teh, masih naon? bisa di ini di link-nya itu di add a comment link-nya. Oh, Masih bisa. komennya Ya, link-nya. habis 11:30 teh. Ya. Terus lagi pembuatan video teh dinten Kemis kamari. Iya. Tapi kalau kesan seueur padamelan kegiatan nembe emot di naon di tadi wengi gitu. Tinggal share link-nya Karis. Mangga. Kak Osep belum, Kak Rudi sudah, Kak Rudi sudah, Kak Agung sudah, Kak Rira belum ya, Kak Rira? Kak Yuyus juga belum, Kak Dik belum, ya. Itu silakan kakak-kakak untuk ditindaklanjuti ya. Sampai sini cukup kakak-kakak, ada yang mau disampaikan lagi? Kak Apri. Ya, silakan. Ini di bagian ini ada unggah produk refleksi juga ya? Iya. Kemarin harusnya ya? Iya, itu soalnya waktu kemarin tuh karena belum mengupload yang itu kayaknya yang aslinya, jadi belum bisa kebuka apa gimana? Iya, betul. Jadi harus berurutan. Jadi kakak-kakak silakan selanjutnya melakukan refleksi ya. Melakukan refleksi sebentar. Ya, refleksi dengan refleksi 3 tahap ya. What, so what, dan know what ya. Silakan dibuat, kemudian di-upload di LMS untuk selanjutnya. Kemudian kakak-kakak juga sesuai jadwal besok, sebentar. Sesuai jadwal, besok kakak-kakak melakukan elaborasi untuk modul yang terakhir. Ya. Modul 3 yaitu menggerakkan komunitas belajar. Ya. Itu besok jadwalnya elaborasi isi di modul 3. Ya. Kemudian sesi tatap mayanya hari Kamis 7 November. Sesi tatap maya untuk menggerakkan komunitas belajar. Modul 3 terakhir ini kakak-kakak. Ya. Begitu Kak Riki. Jadi untuk selanjutnya silakan selesaikan refleksinya, refleksi modul 2 ya. Refleksi modul 2, kemudian upload, dan besok lakukan elaborasi isi. Seperti itu? Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan kakak-kakak? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus kakak-kakak, ya, sukses untuk semuanya dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.